Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nofal Akbar. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kementerian Ekonomi yang diampu oleh Pak Yanto SPMSC, maka pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan metode mengolah data dengan metode moving average, exponential smoothing, dan dekomposisi melalui aplikasi Microsoft Excel dan juga Gretel. Baiklah, langsung saja saya mulai mempraktekannya. Di sini saya sudah mempunyai data, yang datanya yaitu bersifat time series ya, bulanan dari tahun 2016 sampai 2018. Pertama kita mencari nilai MA-nya. Nilai MA yang kita cari yaitu nilai MA dari 3 bulan pertama. Caranya masukkan rumus average, kemudian pilih data YT dari bulan Januari sampai bulan Maret. Kemudian tinggal kita tarik sampai bulan Desember. Nah, selanjutnya yaitu nilai forecast-nya. Nilai forecast letaknya yaitu setelah bulan Maret, yaitu di bulan April. Datanya yaitu diambil dari data MA di bulan Maret, lalu tarik hingga akhir Desember. Ini dia data dari MA3 atau metode moving average. Selanjutnya kita tinggal bisa bikin grafiknya. Nah, ini dia grafik dari nilai MA-nya. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung data YT-nya menggunakan Gretel. Kita buka dulu aplikasi Gretel-nya. Kita buka file, open data, user file. Buka di tempat penyimpanan-nya. Masukkan data. Untuk kolomnya kita pilih 3 baris 1. Yes, pilih datanya time series monthly, tahunnya kita mulai dari 2016. Kita hanya pakai data IT-nya, dihapus saja yang lain. Nah, caranya untuk mencari nilai moving average di Gretel yaitu dengan mengklik variabel, pilih filter, lalu simple moving average. Pada kolom number of observation in average kita pilih 3 karena kita menggunakan data 3 bulan pertama. Lalu centang yang lainnya. Nah, ini merupakan grafik dari MA3 dari hasil hitung melalui Gretel. Selanjutnya kita buka nilai MA-nya, kita samakan. Nah, ini merupakan nilai MA yang didapat melalui aplikasi Gretel. Kita lihat bahwa hasilnya juga sama dengan yang digunakan melalui aplikasi Excel ya.
Oke, selanjutnya kita akan menggunakan metode exponential smoothing. Kita bikin file baru saja. Pada metode exponential smoothing yang kita pakai kali ini, kita hanya menggunakan metode simple exponential smoothing karena kita hanya menggunakan nilai alfa saja. Nah, untuk nilai alfanya saya menggunakan nilai alfa besar 0,7. Nah, pada metode ini hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu ialah mencari initial value atau nilai awalnya dulu, yaitu caranya kita cari rata-rata dari data YT-nya 6 bulan pertama, yaitu dari Januari sampai Juni ya. Nah, setelah didapat baru kita cari nilai exponential smoothing-nya. Rumusnya yaitu alfa 0,7 dikali YT ditambah nilai 1 dikurang alfa, karena saya gunakan alfa 0,7 berarti 0,3 dikali dengan initial value-nya tadi. Nah, dapat. Inilah dia nilai exponential smoothing-nya. Nah, untuk forecast-nya kita mulai dari nilai initial value-nya. Tarik sampai bulan Desember. Lalu kita bisa bikin grafiknya. Ini dia grafik dari exponential smoothing-nya. Kemudian kita akan menggunakan Gretel karena datanya sama. Kita akan menggunakan data tadi, caranya sama, yaitu klik variabel, lalu pilih filter dan klik exponential moving average. Pada kolom weight on current observation, ini yaitu nilai alfa yang tadi kami pakai. Jadi karena saya pakai 0,7 berarti saya tulis 0,7. Sedangkan the mean of the first and observation, yaitu initial value-nya, karena saya pakai rata-rata 6 bulan pertama, jadi saya tulis 6. Kemudian kita saja yang lainnya ini. Oke. Nah, ini dia grafik dari exponential smoothing melalui aplikasi Gretel. Selanjutnya yaitu nilai eksponensialnya. Coba kita sandingkan dengan yang kita dapat dari Excel tadi. Bukan. Ya. Nah, kita lihat hasilnya, yaitu sama pada bulan awal, bulan Januari 2016, nilai exponential smoothing-nya sebesar 86.000.
1077. Baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menggunakan metode dekomposisi. Pada metode kali ini saya sudah menyiapkan komponen-komponen apa yang akan digunakan dalam menggunakan metode dekomposisi, karena pada metode ini lumayan banyak komponen-komponennya. Bisa kita lihat ada CMA12, ada TRCL, ada SNIR, ada SN1, SN2, rata dan lainnya. Nah, dekomposisi ini adalah teknik untuk menentukan komponen atau unsur yang terdapat di dalam data time series, di mana komponen tersebut terdiri dari trend atau TR, musim yaitu SN, siklus yaitu CL, dan acak atau IR. Oleh karena itu, data YT merupakan gabungan atau komposit dari TR, SN, CL, dan IR. Terdapat dua teknik dekomposisi, yaitu yang pertama teknik adiktif. Secara matematik tulis YT plus TR plus SN plus CR plus IR, dan kedua yaitu teknik multiplikatif yang akan kita gunakan, yaitu secara matematis ditulis YT sama dengan TR dikali SN dikali CL dikali IR. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita menghitung TR CL dengan metode CMA atau Center Moving Average. Misalnya datanya per bulan, maka hitungannya MA-nya adalah 12 periode. Kita hitung saja pada CMA ini. Karena dia Center Moving Average, maka kita letak di tengah-tengah. Kita letak di bulan Juni. Rumusnya sama seperti MA ya, yaitu sama dengan average, lalu pilih dari bulan Januari sampai Desember, enter, kemudian tarik hingga bulan Juni ya. Kemudian untuk mencari nilai CMA sebenarnya atau TRCL-nya, kita perlu menghitung rata-rata dari CMA 12 yang kita dapatkan tadi pada bulan Juni dan Juli. Yaitu average, pilih yang bulan Juni dan Juli, kemudian tarik hingga bulan Juni. Nah, ini merupakan nilai TR dan CL-nya. Kemudian kita mencari nilai SNIR. Menentukan SNIR dengan rumus SNIR sama dengan YT dibagi TRCL, sehingga diperoleh indeks per bulannya. Berarti SNIR ini adalah indeks per bulannya. Rumusnya tadi yaitu YT dibagi TRCL. YT di TRCL. Ya. Kemudian tinggal kita tarik sampai bulan Juni. Nah, karena nilai antar bulan Januari tiap bulannya masih tidak sama dan juga jumlahnya tidak sama dengan 12, maka kita pisahkan dulu. Maka dari itu kita bikin SN1 dan SN2. Pada SN1 kita ambil dari nilai nilai SNIR pada bulan Januari 2017.
ke sini, lalu bilangan SN2 nya kita pakai yang pada Januari 2018. Bulan Julinya kita pakai yang di Juli 2016. Nah, kenapa cuma 2 saja yang dibikin indeksnya, yaitu karena satu tahunnya datanya telah hilang. Setelah dibagi seperti ini, maka hal yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu membuat rata-ratanya, atau istilah lainnya seasonal factor. Rumusnya express ditarik, setelah itu kita jumlahkan. Nah, karena hasilnya tidak sama dengan 12, maka kita perlu pengali atau bobot supaya hasil dari rata-rata ini bisa sama dengan 12. Oleh sebab itu, hal yang perlu kita lakukan ialah dengan membuat jumlah bulannya yaitu 12 dan jumlah pengali dibagi dengan total rata-rata yang telah kita hitung tadi. Lalu selanjutnya ialah adjusted seasonal atau yang seasonal sudah disesuaikan untuk indeks yang sudah hasilnya sama dengan 12. Maka rumusnya yaitu sama dengan seasonal factor dikali pengali tadi ya, yang sudah kita bagi, kemudian tarik. Kalau hasilnya seperti ini, hal yang perlu kalian lakukan ialah supaya pengali tidak bergerak, kalian tekan F4. Nah, setelah dikalikan, maka kita jumlahkan. Nah, karena hasilnya sudah sama dengan 12, maka adjusted seasonal ini ialah nilai SN-nya. Maka kita hanya tinggal memindahkan saja nilai SN-nya. Memindahkan nilai adjusted seasonal ke SN. Oke. Selanjutnya kita mencari nilai SNE, nilai dia seasonal. Rumusnya yaitu YT dibagi SN. YT bagi SN. Sampai bulan Desember. Nah, dia seasonal ini ditujukan untuk membersihkan atau menghilangkan fluktuasi atau pola yang
terjadi pada bulan-bulan tertentu. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk mencari nilai TR, kita akan menggunakan data decisional ini menggunakan aplikasi Gretel. Dari itu, kita kopikan dulu nilai decisionalnya ini ke data baru. Oke, lalu kita save dulu ya di dokumen data decisional. Oke, lalu kita buka aplikasi Gretelnya di clear dataset dulu, lalu buka file, open data, user file, kita masukkan tadi data decisional di kolom 1 baris 1. Nah, tidak mau ya, saya sudah dari tadi mengalami percobaan seperti ini, tapi gagal terus kalau untuk yang data decisionalnya ini. Maka dari itu, caranya untuk mengatasi seperti ini yaitu dengan membuat kita menambahkan variabel baru, menambahkan kolom variabel di kolom ini. Kita contohkan saja nomor ya, 1, bebas sebenarnya, tapi saya pilih ini saja. Kita save, kita coba lagi, open data, user file, data decisional. Nah, sudah bisa. Di time series monthly, tahunnya yaitu 2016, yang nomor dihapus. Nah, sudah masuk ya data decisionalnya di Gretel. Nah, untuk mencari nilai TR-nya, yang hal yang perlu dilakukan pertama yaitu membuat time trend-nya, yaitu pick add, lalu ada pilih yang ada time trend-nya. Nah, kemudian kita pilih model, lalu ordinary least square. Nah, kita akan mencari nilai regresinya ya. Untuk variabel dependennya yaitu kita masukkan decisional, sedangkan time trend-nya kita masukkan ke regressor. Klik OK. Nah, ini merupakan nilai regresinya tadi. Kemudian untuk mencari nilai TR-nya, kalian bisa kita buka analisis, lalu pilih display actual. Nah, data TR itu data yang dari Pitet nih ya, Pitet nih. Kita bisa tinggal copy saja, tapi tidak bisa kalau langsung copy langsung dari sini. Jadi kita copy dulu, ada ini, kita copy-nya ke Microsoft dulu, Microsoft Excel dulu. Kopikan, kita pilih data kita tadi ya. Kita masukkan ke Excelnya. Buku ya. TR. Kita masukkan di TR. Nah, setelah didapat nilai TR-nya,
kita lanjut dengan menghitung CLIR. Caranya membagi YT dengan nilai TRSN sama dengan YT dibagi TRSN. TRSN itu yang mana ya? Bentar, saya lupa ya. Oh, salah. Kita cari TRSN-nya dulu. Terus tidak ada TRSN-nya. TRSN-nya ya TR dikali SN. Tuh, kok saya lupa. Tarik ya sampai bulan Desember. Nah, ini dia TRSN-nya. Balik tadi. Harusnya TRSN dulu, baru CLIR. Nah, berarti CLIR-nya yaitu sama dengan YT dibagi TRSN. Yang tarik hingga bulan Desember. Setelah didapat nilai CLIR, kita menentukan CL dengan metode CMA3 atau dengan kata lain CL. Ya, CL sama dengan CMA3. CMA3 karena dia C atau center, maka dia di tengah-tengah dari 3 bulan pertama karena MA3 ya. Berarti rumusnya sama kayak MA3 yaitu average kemudian kita tinggal tarik sampai bulan November supaya dia di tengah-tengah ya karena dia center. Kemudian mencari nilai IR. Caranya yaitu membagi nilai CLIR-nya dengan nilai CL. Nah, setelah dapat nilai R, maka langkah selanjutnya yaitu untuk membuktikan bahwa nilai YT ini sama dengan TR dikali SN dikali CL dikali IR. Kita tinggal kalikan saja nilai TR-nya TR dikali SN dikali CL dikali IR. Nah, hasilnya sama 88.208 di bulan Februari 2016. Jadi kita tinggal tarik saja sampai bulan November. Di November 100.733. Nah, berarti ini membuktikan bahwa nilai YT ini sama dengan TR dikali SN dikali CL dan dikali IR. Nah, sekian saja yang bisa saya sampaikan mengenai mengolah data menggunakan metode moving average dan exponential smoothing dan juga dekomposisi.
yang mana di sini saya juga untuk memenuhi tugas. Saya mohon maaf bila ada kurang kata atau kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.